Bagi sebagian orang, menjadi tua sungguh sangat menakutkan. Betapa tidak? Mereka dianggap menjadi beban bagi anak dan sanak familinya. Tenaga jelas tidak kuat lagi. Wajah bahkan sudah keriput. Sementara selera para orang tua itu sedikit pun belum turun. Makan masih tetap banyak, belanja masih tetap oke. Makanya, tidak sedikit kaum lanjut usia menjadi kelompok masyarakat yang dianggap tidak berdaya dan harus dikasihani. Namun, tidak demikian bagi kaum lanjut usia yang tinggal di Jorong Beringin Sakti, Nagari Teratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Para lansia di Jorong itu mendapat binaan dan bimbingan dari para aktivis sosial alias para penggiat lansia. Sebut saja Teh Murni, seorang aktivis di Jorong Beringin Sakti yang mengorganisir para lansia di sekitar tempat tinggalnya untuk diajak melakukan beberapa kegiatan yang positif. Misalnya senam bersama, kumpul dan mengaji bersama. Makin hari, makin banyak lansia yang bergabung bersama sang penggiat lansia, Teh Murni. Belakangan, Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memberikan respon kegiatan pemberdayaan lansia yang dilakukan oleh para aktivis di Jorong Beringin Sakti. Dinas yang dipimpin Bobi Perdana Riza itu kemudian membuat gerakan untuk memberdayakan para lansia di Beringin Sakti dengan nama GL Pro Sasabesa, yang merupakan akronim dari Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti. GL Pro Sasabesa diimplementasikan melalui beberapa kegiatan seperti sekolah lansia, posyandu lansia, wirid spiritual, dan rekreasi lansia. Dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Darmasraya. Melalui GL Pro Sasabesa itu, para lansia di Beringin Sakti tidak hanya diajak ngumpul senam ataupun mengaji, tetapi mereka diajari dengan berbagai keterampilan untuk menyambung hidup. Ada keterampilan membuat kerajinan, ada keterampilan untuk membuat jamu, ada keterampilan membudidayakan ikan dan ternak, dan macam-macam keterampilan yang cocok untuk para lansia. Dari konsistensi pembinaan oleh para aktivis lansia, dukungan dinas, dan juga kemauan dan semangat para lansia ini, kini para lansia di Jorong Beringin Sakti sudah bisa memproduksi jamu herbal berbahan baku jahe, tas cantik untuk kaum muda, pecel sehat, dan masih banyak produk-produk pertanian dan perikanan yang dihasilkan oleh kaum lansia itu. Dari hasil tersebut, para lansia sudah bisa menghasilkan uang sendiri sampai 200.000 per bulannya. Selain punya penghasilan, para lansia juga terlihat sehat, malah mereka mampu unjuk kebolehan menampilkan tari pasambahan kepada pejabat-pejabat yang datang ke Jorong Beringin Sakti. Padahal, tari pasambahan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Kepala Dinas Bobi Perdana Riza mengatakan, lansia di Darmasraya mencapai 8,25% dari jumlah penduduk keseluruhan. Mereka yang segera masuk dalam usia lanjut, jumlahnya mencapai 9,8%. Ini berarti jumlah lansia yang harus diberdayakan cukup banyak. Oleh karena itu,
perlu metode dan teknik khusus untuk mengupayakan para lansia ini agar berdaya dalam kemandirian. Salah satunya dilakukan melalui Gerakan Lansia Produktif atau GL Pro yang diilhami dari upaya pemberdayaan lansia di Beringin Sakti. Dan kini GL Pro sudah dikembangkan di beberapa jorong dalam Nagari Taratak Tinggi. Dalam hal ini saya sangat apresiasi dengan Taratak Tinggi menjadi teladan dan pionir tumbuhnya Gerakan Lansia Produktif Seri Osakato Beringin Sakti, disingkat menjadi GL Pro Sasabesa. Ini adalah menjadi proyek percontohan bagi kita nantinya supaya ini bisa menjadikan referensi bagi negara-negara yang lain. Dan kiranya Dinas Kumperda dapat memfasilitasi pemasaran hasil produksi lansia sehingga harapan dari lansia untuk hidup layak dan berkecukupan tercapai, dan juga dinas-dinas lainnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan juga Basnas untuk membantu usaha mikroekonomi produktif bagi warga lansia. Kami mohon doanya pada Bapak Ibu semua agar kegiatan GL Pro Sasabesa ini bisa menjadi pionir awal bagi pelaksanaan kegiatan GL Pro lainnya di nagari-nagari lainnya di Kabupaten Damasraya. Karena ini bisa menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan kegiatan kita untuk memperhatikan lansia yang selama ini menjadi kaum termarginalkan karena ketidakberdayaan mereka. Mudah-mudahan dengan semakin produktifnya lansia tidak akan menjadi beban lagi, tapi juga sudah bisa menjadi mandiri dan memberikan yang terbaik tidak hanya bagi Kabupaten Damasraya, tetapi juga untuk kejayaan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Murni, Pak Wali Negari, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Damasraya yang telah memperhatikan dan mensupport kami untuk terus belajar. Saya sebagai lansia sangat merasakan manfaatnya melalui kegiatan-kegiatan ini. Selain menambah usaha ekonomi keluarga dan bertemu kawan-kawan merupakan jalinan silaturahmi yang luar biasa. Terima kasih untuk semua.